Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Anak-anak solih-solihah, wajah ganteng, cantik dan cerah, semangat mencari ilmu dan rezeki yang barokah, berakhlak karimah, disayang mama papa. Semoga Allah memberikan ridho dan jannah. Alhamdulillah. Tampilan hari ini sedikit berbeda ya Bu. Apanya ya yang berbeda? Pakai sorban segala. Ada yang spesial kah? Betul. Hari ini tepat dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah yang kita peringati sebagai Tahun Baru Islam. Anak-anak, sudah tahu belum sejarah penanggalan atau kalender dalam Islam? Bu Guru beri pengetahuan sedikit ya. Kalender Hijriah yang ditetapkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab menjadi tonggak awal lahirnya sistem kalender ini adalah peristiwa hijrah besar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah tahu kisahnya belum anak-anak? Ini dia kisahnya. Yuk kita ke 14 abad yang silam. Cering. 14 abad yang silam, Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah ini bukan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga untuk orang-orang beriman di Mekah yang hidup dalam penindasan dan penyiksaan oleh kaum kafir Mekah. Perlakuan tidak manusiawi dialami Rasulullah dan kaum beriman karena mereka menyembah Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan sesembah. Gegara meninggalkan patung dan berhala seperti Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan masih banyak berhala yang lain. Namun Rasulullah SAW dan pengikutnya tetap tegar memikul panji dakwah Islam walau halang rintang menghadap. Hingga suatu hari setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada pengikutnya, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian yang memiliki kebun kurma yang terletak antara dua dataran yang subur. Maka mulailah gelombang hijrah dari Mekah menuju Yathrib atau kota Madinah." Peristiwa mencekam yang dialami Rasulullah SAW menjelang beliau akan hijrah, ya, kaum musyrik mungkin tidak tinggal diam dengan hijrahnya pengikut Rasulullah ke Yathrib atau Madinah. Mereka pun membuat rencana jahat akan membunuh Nabi Muhammad yang mumpung masih di kota Mekah sebelum menyusul para pengikutnya. Di suatu malam, rumah Rasulullah dikepung oleh puluhan pemuda Quraisy lengkap dengan pedangnya yang terhunus. Misi mereka adalah satu, membunuh Nabi beramai-ramai. Wah, terus bagaimana dengan Rasulullah? Ya, beliau tidak kalah dalam strategi. Beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidur beliau memakai selimut Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak keluar dari rumah di malam itu, Allah Ta'ala menutup pandangan para pemuda Quraisy. Bahkan mereka pun tertidur pulas. Rasulullah sambil membaca surat Yasin ayat 1-9 menaburkan pasir di kepala para pengepungnya. Segera Rasulullah menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan keduanya berangkat ke arah selatan ke sebuah gua yang bernama Gua Sur. Nah, para pemuda Quraisy setelah mereka tersadar bahwa yang tidur di ranjang Rasulullah adalah Ali, mereka pun mengejar dan mencari kemana Nabi Muhammad pergi. Semakin seru ceritanya ya. Nah, di Gua Sur
Dua manusia mulia bersembunyi di lubang yang sempit itu menjadi tempat Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi untuk sementara. Hingga saat orang musyrikin Quraisy berada di atas gua itu, dan jika saja mereka melongokkan kepala ke bawah, pasti akan melihat orang yang dicarinya berada. Subhanallah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat di gua itu, seekor laba-laba membuat sarang dan burung merpati bertelur di mulut gua. Sehingga orang musyrikin beranggapan, mustahil ada orang di dalamnya. Apakah Rasulullah dan Abu Bakar sudah aman dan selamat, anak-anak? Belum. Di tengah pencarian Rasulullah, hidup atau mati, para pemuka Quraisy mengadakan sayembara. 100 ekor unta merah bagi yang bisa menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati. Hadiah yang besar, menggiurkan, terdengar sampai ke Suraqah bin Malik. Suraqah ini adalah orang yang ahli dalam mencari jejak di padang pasir. Suraqah hampir saja menangkap Rasulullah SAW. Namun berkali kudanya mendekat ke arah kendaraan Rasulullah, berkali itu pula dia terpelanting jatuh tersungkur. Suraqah sadar dan berjanji untuk tidak akan menunjukkan jejak Rasulullah dan berniat untuk masuk Islam. Perjalanan panjang yang melelahkan hampir 3 minggu mengarungi gurun dan lembah. Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Muraikid, si penduduk jalan, tiba di pinggir kota Madinah. Kaum Muhajirin dan Ansor sudah menunggu kedatangan beliau. Rasa syukur dan kegembiraan mereka ungkapkan dengan syair dan pujian. Tinggallah di rumah saya ya Nabi. Tinggallah di rumah saya saja ya Rasul. Para sahabat berebut untuk memberi tempat tinggal kepada Nabi. Namun Rasulullah berkata, biarlah unta ini yang berhenti atas kehendak Allah. Tempat berhenti unta itu pun dijadikan sebagai lokasi masjid dan juga rumah Nabi yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Masjid ini didirikan sebagai tempat ibadah, menimba ilmu, dan mengurusi urusan kaum muslimin. Selain itu, kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, saling tolong menolong, dan terbangunlah masyarakat baru di kota Madinah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Menjadi babak baru dakwah Islam yang nantinya akan berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia. Itulah kisah singkat perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Mari kita petik keteladanan dan hikmahnya. Makna hijrah berpindah dari jahiliyah menuju cahaya kebenaran, yaitu Islam. Berubah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang karimah. Meninggalkan sifat kemalasan menuju kesungguhan, dari penjejahan menuju kemerdekaan. Merdeka untuk bertauhid, beribadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah untuk menjadi hamba Allah yang salih-salihah, istiqomah sampai jannah. Hijrah itu